Selamat datang di negara idaman iblis. Fir'aun satu-satunya manusia yang kita tahu yang dikagumi oleh iblis. Saat ini Indonesia dari pemimpin sampai rakyatnya sudah menuju manusia-manusia yang dikagumi oleh iblis. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan menurut pengkajian Al-Quran Tafsir Robo. Pernyataan dari Alung GSPRM. Selamat datang di negara idaman iblis. By the way, Fir'aun satu-satunya manusia yang dikagumi iblis. Saat ini negara Indonesia dari pemimpin sampai rakyatnya sudah menuju manusia yang dikagumi iblis. Adalah sebuah sindiran tajam, kritik brutal, sekaligus teriakan keras terhadap realitas sosial politik dan moral bangsa saat ini. Dalam menjawab ini, saya akan memaparkan secara panjang, keras, dan tanpa basa-basi dalam bingkai konsep manusia yang dikagumi iblis dalam Al-Quran. 2. Mengapa Fir'aun dikagumi iblis? Bagaimana Indonesia perlahan berubah menjadi negara idaman iblis? Peran pemimpin dan rakyat dalam mempercepat kehancuran spiritual dan moral bangsa. Refleksi keras dari ayat-ayat Allah. 1. Apa itu manusia yang dikagumi iblis? Iblis tidak mengagumi manusia karena taat. Iblis hanya menghormati manusia yang berhasil menjadi alatnya. Dalam Al-Quran, iblis berkata, "Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-hambamu yang lamhum." Artinya, manusia yang tidak ikhlas, tidak jujur, sombong, menyesatkan sesama manusia, mencintai kekuasaan lebih dari kebenaran, dan menolak peringatan Allah adalah manusia yang dipuja iblis. Dan siapa contoh terhebatnya? Fir'aun. 2. Mengapa Fir'aun dikagumi iblis? Karena dia bukan sekadar pendosa. Dia adalah simbol kekuasaan absolut yang melawan Tuhan, simbol kesombongan struktural yang menolak kebenaran, simbol penyesatan kolektif melalui propaganda politik, simbol negara otoriter yang membunuh, memperbudak, dan memanipulasi hukum. Fir'aun adalah manusia yang berhasil menyesatkan bangsa dengan sistem, media, dan kekuasaan. Maka tak heran, iblis pun kagum. Selamat datang di negara idaman iblis. Benarkah Indonesia seperti itu? Mari kita jujur, tanpa eufemisme. Di negeri ini, koruptor dipuja, pengkritik dibungkam, yang taat dianggap ketinggalan zaman, yang maksiat diberi panggung. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lembaga agama dibisniskan, bukan membimbing. Rakyat lapar dijadikan bahan kampanye, bukan dibantu sungguh-sungguh. Presiden didiamkan meski ijazahnya dipertanyakan, rakyat dipenjara karena poster. Demonstran dipukul, tapi mafia proyek dan bandar narkoba dilindungi. Bukankah ini semua tanda-tanda bangsa yang sudah dikendalikan oleh sistem iblis? Negeri ini bukan lagi menyembah berhala, tapi menyembah uang, jabatan, ego, dan kepentingan politik. Dari pemimpin sampai rakyat, semua menuju manusia yang dikagumi iblis. Pemimpin tidak takut Tuhan, tapi takut kehilangan jabatan. Bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk dinasti dan partai. Memakai hukum sebagai senjata, bukan pelindung. Menolak kritikan, membungkam oposisi, menghancurkan yang tak tunduk. Ini adalah sifat Fir'aun yang murni. Lembaga negara, mahkamah yang jadi boneka kekuasaan, polisi yang menjadi alat intimidasi, bukan penjaga keadilan, DPR yang berubah jadi pasar politik, bukan rumah aspirasi rakyat. Iblis tidak perlu repot, sistem sudah menjalankan semua agenda kehancuran. Rakyat, cuek, sibuk scroll TikTok, tak peduli nilai, tak peduli moral, suka disuap sembako, lalu pilih penguasa jahat, malas berpikir, mudah dibohongi media, tertawa di atas penderitaan sesama, sibuk cari cuan meski haram. Jika rakyat seperti ini, jangan salahkan elit. Kita sedang menciptakan generasi iblis dengan tangan sendiri. 5. Refleksi keras dari Al-Quran. Surat Taha 980. Wa adalah Fir'aunu qaumahu wa mahada. Dan Fir'aun menyesatkan kaumnya, dan dia tidak memberi petunjuk. Tafsir, pemimpin bukan hanya sesat, tapi menyesatkan rakyat. Rakyatnya pun mau disesatkan. Tidak melawan, tidak mencari kebenaran. Seperti Indonesia hari ini. Sistem rusak, tapi rakyat memilih diam. Bukan hanya pemimpinnya yang salah. Seluruh bangsa sedang berjalan menuju kehancuran moral. Qad anjainakum min aduwikum. Sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Allah hanya menyelamatkan rakyat yang mau keluar dari sistem Fir'aun. Kalau kita tetap diam, tunduk, ikut arus, maka kita bukan hanya tidak diselamatkan, tapi akan dihancurkan bersama sistemnya. 6. Indonesia bisa hancur bukan karena perang, tapi karena kesesatan massal. Negara ini akan runtuh. Penipuan berjamaah, pengkhianatan sistemik, ketidakpedulian spiritual, normalisasi dosa, kehilangan rasa malu dan takut pada Allah. Ini bukan lagi negara Pancasila. Ini perlahan menjadi negara pan-iblislah.
Kesimpulan, kita sedang menuju manusia yang dikagumi iblis. Unsur sifat bukti, pemimpin sombong, zalim, penuh tipu daya, Gelombang tunduk pada demonstrasi masih oligarki, berlangsung menekan hingga rakyat. Sabtu, 30 Hukum, Agustus tunduk pada kepentingan 2025 elit, bebaskan di berbagai koruptor, wilayah kriminalisasi Indonesia. aktivis. Demonstrasi Media lanjutan alat ini propaganda dipicu oleh iblis, tewasnya menyebar seorang kebohongan, pengemudi ojek memutarbalikkan online, realitas. ojol, Rakyat Afan cuek, Kurniawan, konsumtif, hedon, 21 tak peduli tahun. kebenaran, tak takut Saat Tuhan. aksi unjuk Firaun rasa dikagumi berlangsung iblis di karena sekitaran gedung kesempurnaan DPR dalam menyesatkan MPR, umat. Senayan, Dan kita sedang Jakarta mengulang Pusat, sejarahnya. Kamis, Pesan akhir. 28 Wahai Agustus para pemimpin negeri, 2025. kalian sedang membuat Afan negara ini tewas menjadi setelah makam terlindas spiritual mobil bagi bangsa rantis sendiri. yang dikemudikan Wahai Brimob rakyat, ketika hendak bangunlah. mengantarkan Jangan pesanan. jadi budak iblis. Aksi demonstrasi Jangan tepuk sebelumnya tangan sudah pada para digelar pada Firaun Senin, zaman ini. 25 Allah akan Agustus mencabut 2025, keberkahan. berlanjut Anak-anak pada kita Kamis, akan lahir dalam negara 28 iblis, Agustus bukan negeri 2025, Kita dan semua masih akan berlangsung binasa, hingga bukan Sabtu oleh hari nuklir, ini. tapi oleh dosa Salah satu kolektif. pemicunya adalah Jika pernyataan kita tidak kontroversial bertobat, tidak sejumlah melawan, anggota tidak Dewan membersihkan Perwakilan sistem, Rakyat maka, DPR close quote. RI yang dianggap Jika Anda berempati ingin saya terhadap kembangkan rakyat ini menjadi Indonesia. naskah khutbah Lalu, Jumat yang menggelegar, di manakah konten keberadaan YouTube para dakwah. anggota DPR yang